misal Intel ya. Nggak usah ngacung Pak, harus tetap jaga rahasia ya. Saya kan tugas, tenang, saya mengerti ya. Intel kesini tugasnya bukan ngaji, tapi ngintelin. Dia takdirnya ada di sini. Tapi belum tentu Allah ridho. Ada juga ibu-ibu yang kesini penasaran si Agim seperti apa sekarang. Niatnya penasaran. Jadi semua masalah karena kurang zikir saja. Nah Allah ciptakan segala ini supaya kita ingat ke Allah. Sayangnya terhijab, kita hanya sampai terpesona kepada ciptaan, belum terpesona kepada yang Maha Pencipta. Contoh. Orang melihat gambar kucing, mata ke gambar kucing, hati ke yang gambar, kan gitu. Ini yang gambar kucing hebat sekali, mirip, luar biasa nih. Tapi ketika mata lihat kucing asli, nggak ingat ke Allah tuh. Halo? Harusnya kan, subhanallah, masya Allah, pingsan. Loh iya kan lebih hebat dari gambar. Mata ke boneka langsung ingat ke insinyur. Sekarang ada robot-robotan. Langsung luar biasa. Luar biasa. Ini para insinyur sekarang bisa bikin boneka kayak gini. Mata ke boneka, hati ke pembuat boneka. Mata ke anak yang mainin boneka, enggak nyambung ke Allah. Mengerti? Harusnya kan, pingsan. Baru lihat video telur, mungkin sudah mulai viral sekarang, ada telur, yang ayam di dalamnya tuh telur ayam. Lalu divideokan waktu demi waktu ketika ayam memecahkan cangkangnya. Terus, saya mikir gimana di dalam tuh yang segitu terkunci oleh cangkang telur yang keras. Pelan-pelan kebuka. Masya Allah, ternyata si ayam tuh penuh. Diisi telur itu, dia di dalam tuh sedemikian rupa karena sudah jadi ayam. Ayam kecil, anak ayam, ada bulunya, ada kakinya, ada mata, ada jantung. Gimana di dalam telur yang segitu sempit, terkungkung, jadi makhluk yang sempurna? Kalau sampai nggak ingat Allah, bebal, bebal hadirin dia. Benar-benar bebal, biasanya empuk hadirin. Ganti ya nggak apa-apa. Mata ke telur, hati ke, nah itu yang benar. Tapi udah jarang, mata ke telur, hati ke perut kita. Wah iya telur dadar ini. Jadi kalau kita sudah canggih kayak gitu Bu, Pak, kita jadi ahli zikir. Sebab apa yang kita lihat, semuanya adalah ciptaan Allah. Benar? Sekarang kita ingin ingat Jepang lah. Sekarang rada gampang. Lihat aja naik mobil motor di luar. Hendok. Saya nggak boleh nyebut merek hadirin. Disusul ayam moho. Yang di belakang teh si Aki ada. Sujaki. Lihat jam soiki.
Aduh, semuanya itu Jepang. Sekarang ingat Korea lebih mudah. Caranya adalah lihat saja buatan Korea. Di Arab yang paling banyak buatan Cina. Tasbih Cina, sajadah Cina, sorban Cina. Jadi kalau belanja teh, kalau diniatkan ini buatan siapa? Cina. Bisa wirid itu di Cina. Hanya dengan satu teknik mata kepada buatan, hati ke pembuat. Nah, kalau sekarang kita ingin lihat ciptaan Allah, susah tidak? Susah tidak lihat ciptaan Allah? Cik atuh hadirin, saya sih tidak ngarep-ngarep jawaban ya, karena berharap itu bikin kecewa. Tapi mumpung pertanyaannya sederhana, kan kalau disuruh tafsirkan Al-Baqarah baru diam. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ma khalaqta hadza batila. Tiadalah Allah ciptakan alam ini sia-sia, termasuk kejadian. Tidak ada yang sia-sia. Ini pertemuan kita ini izin Allah bukan? Ridho Allah tidak? Belum tentu. Kalau kesini niatnya salah, mungkin dia diizinkan hadir tapi belum tentu diridhoi. Misal Intel ya. Nggak usah ngacung Pak, harus tetap jaga rahasia ya. Saya kan tugas, tenang, saya mengerti ya. Intel kesini tugasnya bukan ngaji, tapi ngintelin. Dia takdirnya ada di sini. Tapi belum tentu Allah ridho. Ada juga ibu-ibu yang kesini penasaran si Agim seperti apa sekarang. Niatnya penasaran. Seperti apa wujudnya sekarang sesudah heboh 12 tahun yang lalu. Terserah ibu, mangga. Kalau niatnya lurus, caranya benar, Allah ridho. Kalau niatnya salah, caranya salah, walaupun ada takdirnya, belum tentu Allah ridho. Nah hadirin sekalian, jadi Allah menciptakan alam ini ya supaya kita bisa mengakui kebesaran. Allah menciptakan segala sesuatu ini supaya kita ingat ke Allah, itu saja. Karena amalan yang paling utama ya zikrullah ta'ala. Kan semua perintah itu ujungnya zikir kepada Allah.
Sholat, zikrullah. Syahadat, zikrullah. Saum, zikrullah. Zakat, zikrullah. Haji, zikrullah. Semua perintah Allah itu adalah untuk membuat kita istiqomah dalam zikrullah. Benar? Kalau zikrullah ingat ke Allah itu on, kalau lupa ke Allah off, jujur banyak onnya, banyak offnya. Nah, kalau zikir kepada Allah itu terang, cahaya, kalau lupa ke Allah itu gelap, kira-kira hidup kita banyak terangnya, banyak gelapnya. Alhamdulillah ada pengakuan ini lumayan ya. Jadi semua masalah karena kurang zikir saja. Nah Allah ciptakan segala ini supaya kita ingat ke Allah. Sayangnya terhijab, kita hanya sampai terpesona kepada ciptaan, belum terpesona kepada yang Maha Pencipta. Manusia ciptaan siapa? Nah, kita sering, aduh subhanallah, lihat langit. Dan mau wisata jauh-jauh, lihat pantai. Subhanallah, Masya Allah indah. Lihat pantai indah. Benar sih. Kenapa lihat anak, lihat suami enggak kurang indahnya? Habis suami saya mah galak. Galak-galaknya ciptaan Allah. Emang siapa yang bikin suami? Halo? Kita mah jarang lihat kupu-kupu. Ciptaan Allah meni indah. Ari eta anak kenapa dicubit? Anak ciptaan Allah. Makanya kalau udah diniatkan saya ingin lihat ciptaanmu ya Allah, udah susah lupa. Nih lihat saya sekarang, harusnya ingat ke siapa? Itu yang benar. Tapi udah jarang. Harusnya ingat itu, ingat Allah ya. Baik, jadi mulai sekarang diniatkan. Itu acara terbaik di TV itu ya, yang nggak pada pakai baju. Itu tuh saya favorit sekali. Dunia binatang. Tuh udah suudon wae hadir. Beneran saya dari ngomong nggak pakai baju teh yang kebayang teh binatang, kambing, gajah. Kemarin ada tayangan di TV tentang binatang-binatang itu. Masya Allah itu sengajakan lah. Kalau nonton itu udah acara paling top lah. Plus acara langit, ya melihat bagaimana ciptaan Allah. Bagaimana itu di 1 kilometer lautan yang gelap ada binatang dengan warna yang bagus. Dan dia tidak pesan untuk hidup di sana tanpa cahaya matahari. Bagaimana di tengah gurun yang begitu gersang dan panas, ada kalajengking. Dari mana dia? Bagaimana? Harusnya mau lihat begitu teh, Masya Allah, Masya Allah. Yang harus sering pingsan itu sebetulnya dokter. Terutama dokter objin, ya. Yang tiba-tiba brojol, keluar makhluk sempurna dari sana. Dari gimana ini? Keluar bayi yang segede gitu di perut ibu terus keluar dan sempurna, ya. Ibu nggak tahu apa-apa tentang bayi di rahimnya, benar? Apalagi bapak. Sudah jangan diperpanjang hadirin. Udah gitu teh ngaku-ngaku ini anak saya. Hari anaknya cakep teh. Bangga, padahal dia nggak ikut campur sama sekali. Gambar gak bisa, selai rambut nggak sanggup. Aduh anak saya teh pinter-pinter. Enggak sedikit pun bikin otak. Teh anaknya teh mancung, cakep, putih. Merasa dia yang ngedesain. Enggak juga pada dia pesek. Kata orang ini anak siapa? Turunan kakek, hadirin kakek mancung. Kita pesek genetik ya. Hadirin sekalian harusnya mata ke anak, hati ke Allah. Sama mata ke istri, hati ke Allah. Sama mata ke suami, hati ke Allah. Jadi apa katanya?
Mata ke suami, hati ke dompet. Aduh ibu, jauh pisan tina tauhid Bu. Ya tapi saya mengertilah bulan tua mah ya lebih menarik dompet daripada zikir. Eta teh karena sudah mendarah daging jadi ungkapannya sudah spontan, ya bisa dimaklumi. Terus kan harusnya begitu hadirin. Coba Bu, Ibu, kalau ada anjing menggonggong ngejar ibu, kalau ibu dikejar anjing, ibu mau gimana? Mau bagaimana? Loh, bingung. Dia tahu kalau nyebut lari ya, takut kalau ibu dan anjing lari cepetan mana, ya bingung lagi. Bu, kalau ada anjing ngejar, ibu bagaimana? Jongkok atau tinggal dimakan? Aduh, doa ibu, ampun. Ini pengajian teh udah berapa tahun, yang gini-gini aja nggak nempel. Jongkok, berbaring, lari. Ada lagi yang saya menggonggong, doa, mak, doa, Gusti, itu teh udah standar. Anjing menggonggong, ibu mengeong, ibu doa. Sebab ini teh serius hadirin. Serius pisan, ini sangat-sangat serius. Kita malah mikir lari, jongkok, ambil batu. Itu mah anjing juga udah tahu, Bu. Dan tidak ngepek. Coba kalau pas auk langsung a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Allah dengar tidak kita doa? Allah tahu tidak kita berdoa? Itu anjing ciptaan siapa? Itu anjing milik siapa? Anjing menggonggong kita izin Allah bukan? Ada maksudnya tidak? Maksudnya supaya kita zikrullah. Baru lari, ya. Kalau memungkinkan. Itu ide selanjutnya. Tapi ini beneran hadirin. Memang teori mudah ya. Udah dulu pernah ceritakan di sebuah taman lagi dengan anak berdua. Anak masih kecil, baru umur 2 tahun. Lagi ngajak main di taman ini, tiba-tiba datang anjing dari itu sepertinya jarak sekitar 50 meter. Oh, besar anjing tuh. Aduh, anjing sebesar itu. Dan dia lari mendekat. Sama, langsung cari batu, semua kayu. Tidak cocok dengan ceramah. Tapi udah mulai dekat, sebetulnya mulai doa atau sesudah nggak nemukan kayu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi. Ya mah gelut ya jeung anjing teh. A'udzu bikalimatillah. Tapi benar makin dekat, wirid makin kuat. Lari udah jelas nggak memungkinkan, dia bakal cepat, lebih cepat. Satu-satunya pilihan ya sudah siap-siap. A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Batu nggak ada, kayu nggak ada ya, tinggal doa. Masya Allah tuh. Ketika kira-kira sedekat mikrofon ini, tiba-tiba keluar dari pinggir bapak-bapak naik sepeda. Ternyata yang punya anjing tuh dipanggil, belok, aduh ya Allah. Yang punyanya siapa tahu? Robi Sugara tuh. Untung ya beliaunya masih muda gitu ya, masih cukup lah untuk manggil anjingnya. Coba kalau udah sepuh gitu, suaranya pelan, kan lebih tertekan saya. Dan untung naik sepeda Pak. Ya Allah. Dan gak mungkin di lapang ujuk-ujuk ada anjing tanpa izin Allah, benar? Itu ngajarin anak. Nah, alhamdulillah Allah ngebelokin tuh, kalau Allah mau, makanya terus zikir-zikir. Takdir Allah itu adalah supaya kita tahu bahwa Allah tuh maha melihat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Atau tinggal ke toilet aja yang punya anjingnya ya kan sengsara saya Pak. Tapi limit
Datangnya dari sana, jadi anjingnya belok. Masya Allah. Ini nyata hadirin.